Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Khairunisa Al-Adawiyah dengan NIM 25042911208, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 3 tahun 2025, LPTK Universitas Merangin, program studi biologi. Hari ini saya akan melakukan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SMA Swasta Islam Terpadu Permata Hati Kota Tebing Tinggi pada materi Zat Nutrisi kelas 11. Demikianlah perkenalan dari saya dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Gimana kabarnya, semua sehat? Oke, silakan yang duduknya masih membelakangi walimah, silakan putar posisi hadap kepala. Oke, silakan Rafif pimpin doa dulu sebelum kita belajar. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa. Dimulai. Walimah absen dulu ya. Rangga, Hadir Bapak. Kori, Hadir Walimah. Nadia, Syahda, Syifa, Farha, Yardan, Hadir Walimah. Rafif, Hadir Walimah. Rafi'i, Hadir Walimah. Abida, Salsa, Rafi, Hadir Walimah. Bunga, Nabila, Zibni, Hadir Walimah. Fatih. Hadir Walimah. Oke, berarti ada semua ya? Ya kan? Oke. Yuk, sebelum kita mulai, coba silakan kalian cek dulu kondisi sampah, kondisi meja, kursi, semuanya harus rapi dan harus bersih. Ayo, posisi siap belajar semua. Ya, bersih? Aman semua? Aman. Oke, makasih Mas Yahya. Aman. Terima kasih. Ya, sebelum kita masuk ke materi, biar tetap menumbuhkan rasa nasionalisme di diri kita sendiri, alangkah baiknya kita harus menyanyikan lagu wajib nasional dulu. Ya. Siapa yang kira-kira bersedia untuk menjadi dirijen di depan? Oke, silakan Abida. Ya, yang lain silakan berdiri. Semuanya ikut bernyanyi ya, jangan ada yang hadir.
Yang satu gambar makanan yang gimana ini? Kira-kira? Cepat saji. Yang lain ini? Makanan yang sehat. Ada buah-buahan, sayuran, daging, dan susu ikan. Oke, dari dua gambar ini mana yang menurut kalian paling enak? Campur. Ada nggak yang nggak suka buah di sini? Oke, jadi sepakat ya, yang paling enak adalah yang campur, ya kan? Oke. Ya, ternyata kalau kalian beli makanan-makanan yang campur, pernah nggak kalian lihat kandungan gizi kayak ini? Atau komposisi, ya? Komposisi atau ini tabel gizi. Pernah nggak memperhatikannya? Pernah terlihat, tapi nggak pernah memperhatikan lebih lanjut, ya nggak? Cuma sekedar dilihat aja, ya kan? Oke, sebelum kita masuk, mau tanya dulu, gimana cara kalian menentukan makanan yang halal sama yang haram? Dari labelnya. Berarti untuk mengecek apakah makanan itu halal atau haram, berarti kita harus cek komposisinya, ya kan? Iya. Oke, ini berkaitan dengan materi yang akan kita bahas. Tapi sebelum
di minggu yang lalu kita udah bahas tentang zat-zat nutrisi. Ada karbohidrat, terus ada apa lagi? Protein, ada apa lagi? Lemak, vitamin, air dan mineral. Itu materi yang udah kita bahas di pertemuan selanjutnya, di pertemuan sebelumnya. Sekarang di pertemuan ini kita mau lanjut dari tindak lanjut dari materi yang sudah kita bahas kemarin, sudah. Tapi lebih tepatnya kita hari ini akan mengidentifikasi label gizi. Ya, ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi jenis-jenis zat nutrisi dari label kemasan yang diamati dengan tepat. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menunjukkan kesadaran diri dalam memilih makanan sehat dan bergizi dengan tepat. Dan yang terakhir, peserta didik dapat menyajikan hasil pengamatan dalam bentuk produk kreatif sesuai minat belajarnya. Berkaitan. Kalian tahu nggak alasan kalian saya digabungkan per kelompok seperti ini? Iya, karena kan ingat ya minggu lalu kita sudah ada mulai sebarkan angket yang isinya minat belajar. Ada? Dan itulah jadi kelompok yang kalian ikuti sekarang itu berdasarkan hasil kuesioner yang kalian isi di minggu lalu berdasarkan minat belajar. Ada yang minatnya dia di video, ya kan? Siapa yang minat di video? Kemudian yang minatnya di PowerPoint, yang minatnya di eksperimen, dan yang terakhir minatnya di poster atau seni. Ini ada video untuk membahas materi yang akan kita masukkan hari ini. Kita lihat dulu. Tolong disimak. Halo guys, ketemu lagi bareng aku Odi. Di video kali ini kita bakal bahas label informasi nilai gizi atau ING yang biasanya ada di kemasan produk. Apa sih label ING itu? Gimana cara bacanya? Dan buat apa sih penggunaannya? Stay, kita pantengin videonya. Jadi guys, contohnya snack review tempat yang mau aku beli. Coba kita lihat label tulisan informasi nilai gizinya. Biasanya ada di belakang kemasan. Di snack ini tertulis takaran saji 25 gram dan juga sajian per kemasan 4. Berarti satu kemasan dari tempat ini beratnya 100 gram ya. Jika sajian per kemasan 4, artinya satu kemasan snack tempat ini dikonsumsi untuk 4 kali saji, bukan satu kali makan guys. Cara buat. Ini label kemasan. Label kemasan itu dia yang berisi informasi pada bungkus kemasan yang tujuannya itu melihat seberapa banyak kandungan zat gizi yang ada di dalam kemasan. Sama kayak komposisi. Bedanya kalau dia komposisi ada kan di kemasan kalian? Ada kan? Di atas dia 5 komposisi yang di label gizi. Bedanya gini, kalau komposisi dia memperlihatkan ke kita bahan-bahan apa aja yang digunakan untuk membuat produk itu. Tapi kalau misalnya dia label gizi, mau kita lihat contoh pembuatan itu ada dari tepung jagung. Contoh, yang mau kita lihat tepung itu termasuk mana? Karbohidrat. Yang mau kita lihat di label gizi, karbohidratnya berapa persen? Jadi membedakannya gitu. Kalau label gizi itu dia takaran berapa gramnya, berapa miligramnya. Tapi kalau komposisi hanya bahan-bahan yang dipakai untuk membuat produk tersebut. Saya bagi LKPD. Silakan kalian baca LKPD kalian. Dibagi tugas siapa yang mengedit, siapa yang membacakan, siapa yang mengetik dan sebagainya.
lebih dari kabel AKG dengan produk nama yang cukup sehat dan seimbang dan membuat kabel hasil pengamatan. Jadi dari hasil pengamatan kami, sepertinya kalian sudah pakai. Jadi itu hasil dari rangkuman dan analisis data kami dan sudah kami rangkum juga. Bagaimana cara membedakan gula alami dan gula tambahan jika melihat label? Oke, silakan. Terima kasih Nabila. Saya Syeda akan menjawab pertanyaan dari mereka. Jika gula alami biasanya timbangan akan dibuat dengan bacaan buah-buahan, susu atau sayur. Tapi kalau gula tambahan nanti dikomposisi dengan bacaan seperti sukrosa, sirup, jagung, fruktosa tinggi, dextrosa, madu, sirup malt, atau konsentrasi dari buah. Keren-keren. Lanjut, kelompok siapa yang mau koordinasi? Video kayaknya, udah semangat kali nih video. Apa saja bahan yang digunakan dan biasanya ditulis berurutan dari jumlah terbanyak ke paling sedikit. Berikut ini hasil analisis zat gizi yang terkandung dari beberapa kemasan. Kemasan pertama, Citato. Komposisinya tepung gandum, tepung terigu, air, gula, ragi, garam, minyak nabati, pengemulsi dan pengawet. Kelompok zat gizi karbohidrat, kentang, gula, pewarna karamel, protein, perisa sapi, lemak, minyak nabati, vitamin. Hampir tidak ada kandungan air, tidak ada. Catatan tambahan, Citato adalah cemilan yang tinggi karbohidrat dan lemak tapi rendah protein, vitamin dan mineral, kandungan sodium cukup tinggi. Hati-hati bagi penderita hipertensi, tidak cocok sebagai sumber energi utama, hanya boleh dikonsumsi sesekali. Kemasan kedua, roti gandum Roma. Komposisi roti gandum, tepung gandum utuh, minyak nabati, gula, tepung tapioka, susu skim bubuk, pengembang, kelapa. Kami ada yang ingin bertanya atau ada yang ingin bertanya? Ingin bertanya? Tidak, buat boleh. Kira-kira apa sih tantangan terbesar yang dihadapi konsumen di Indonesia dalam memahami label atau informasi di dalam kemasan iklan sehari-hari? Jawab pertanyaan yang sama. Menurut kami, karena sebenarnya konsumen tahu mereka harus membaca label, tapi label seringkali terlalu rumit dan tidak sesahabat untuk dibaca. Solusinya kita perlu kami itu kami membuat, boleh kita makan makanan kemasan, lalu kami beritahu waktu makan perhatikan lagi bergizi dari setiap makanan yang dibawa berdasarkan oleh misalkan. Yang pertama itu ada godio. Tercantum energi totalnya ada 40 kalori, energi totalnya ada 1,5, lemak totalnya ada 1,5 gram. Silakan kalau ada yang kurang jelas atau ingin ditanyakan. Yuk, ingin bertanya. Ini silakan. Kuat ya Pak soalnya. Dari kelompok 2 yang ingin bertanya. Apa fungsi utama informasi persen angka kecukupan? Utama informasi untuk identifikasi dengan cepat direndahnya zat gizi. Apabila 5% atau kurang yang akan mendahului zat gizi tersebut, apabila 20% atau lebih yang tertimbun di zat gizi tersebut. Apakah sudah terjawab? Lalu kemasan makanan memberikan informasi tentang juga energi dan zat gizi
Oke, benar. Jika kamu menemukan kemasan rusak atau mengembung, sebaiknya dicuci, dibuang. Jika siswa ingin mengetahui apakah produk itu tinggi garam, pernyataan berikut yang benar tentang label kemasan adalah C. 10 ada 10 soal. Silakan dilanjutkan. Bang Molima numpang ini. Namanya jadi berbeda. Ya. Oke. Karena waktu kita sudah mau habis dan kalian harus lanjut pelajaran selanjutnya. Ini saya kirim aja linknya beserta barcode-nya ke WA group kita. Oke. Biar nanti bisa kalian kerjakan setelah ini, setelah pulang sekolah juga boleh. Yang penting batasnya hari ini. Ya. Yuk. Morima tolong letakkan dulu handphonenya. Kita pernah sampai jam berapa sebenarnya? Jam 10 lewat 10. Oh ya, berarti masih bisa. Kerjakan aja dulu lagi. Masih bisa. Molima mau ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas partisipasi kalian, kerjasama kalian, kekompakan kalian di pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan di pertemuan selanjutnya apa yang kurang dari hari ini bisa kalian perbaiki. Kemudian hari begitu untuk saya. Kalau saya ada yang kurang hari ini, mudah-mudahan bisa saya perbaiki di hari yang akan datang. Oke? Sekali lagi sebelum saya tutup, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Berarti nanti di pertemuan minggu depan kita udah masuk ke materi organ pencernaan. Ya kan? Kita sudah masuk di materi organ pencernaan. Oke. Apakah ada yang ingin menyampaikan satu jawaban balik?